pembayaran perjalanan dinas itu ini tadi sudah. Kemudian apakah pemenang tenaga Satpam yang lama dipakai atau tidak? Jadi kalau ada tender lagi baru menang, kemudian apakah tenaga-tenaga yang ada di kita, baik Satpam mungkin baik itu tetap dipakai lagi atau bagaimana ini? Nah itu dulu Pak, sebelum nanti ada yang lain lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang terakhir dulu ya, untuk Satpam ini apakah yang existing itu bisa dipakai lagi enggak? Ya tergantung perusahaan outsourcingnya gitu ya, kan kita berkontrak dengan perusahaan outsourcing gitu ya. Nah, ya monggo saja kalau kan kembali ke mekanisme di perusahaan outsourcing karena dia yang mempertanggungjawabkan kualitas pekerjaannya kepada PPK, kepada kita, kepada Bapak Ibu Satker gitu kan ya, sehingga kita sih boleh saja menghimbau gitu kan, tapi semua keputusannya ada di perusahaan outsourcing karena bagi mereka kan juga harus melihat kompetensi dari Satpam yang ada, apakah memenuhi ataukah tidak gitu ya. Nah untuk Satpam yang apa tadi ya, yang setelah perlengkapan tuh ya Satpam outsourcing itu ya. Itu Pak, ya kalau beli itu pernah apa? Yang sesudah itu Pak. Yang sesudah itu apa Pak? Pertanyaannya lupa saya tadi. Saya lupa tadi. Ini Pak, kompensasi. Oh, kompensasi ya. Ya dari rumah sakit vertikal. Iya, baik. BLU. Baik. Nah, kita kembalikan ke regulasi di BLU ya. Apakah dimungkinkan ada kompensasi untuk Satpam? Itu sih yang kan dasar pembayarannya apakah ada ataukah tidak. Ini yang saya masih setahu saya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Apakah dimungkinkan ada kompensasi pegawai BLU? Nah ini saya mesti kembalikan kepada regulasinya. Mungkin Pak Heru bisa membantu? Ya, jadi kalau setahu saya biasanya kalau memang ada kompensasi dari BLU, kalau memang ada biayanya silakan aja Pak. Tetapi biasanya tidak akan ada Pak, dan itu tidak dianggarkan. Sehingga kalau dia pindah dari BLU ke menjadi outsourcing biasa, ya seperti biasa saja dia beralih seperti satpam yang tidak dari BLU tapi dari APBN. Jadi beralih seperti biasa saja. Itu yang setahu kami. Baik Bapak Ibu, ini masih banyak lagi pertanyaan ini. Kemudian apa nih yang paling penting ini, apakah pemenang misalnya ini Pak dari Klaten nih, Rumah Sakit Klaten nih, misal SBM 2023 di Jawa Tengah 2.280.000 sekian, UMR di Klaten 2.152.000. Apabila driver kami berikan honor misalnya 2.600.000, berarti di atas UMR Jawa Tengah ini Pak ya, tapi masih dalam ring 25%, karena pertimbangannya dia antar jemput yang melebihi jam kerja. Apakah diperbolehkan Pak? Jadi UMR Jawa Tengah itu di atasnya dibayarkan, kalau mengingat jarak tempuh jauh gitu. Kira-kira boleh tidak Pak? Ini pertanyaan dari Klaten. Kalau kemudian ya ini ya sudah Pak, itu dulu Pak, nanti kita lanjut. Baik. Iya. Terima kasih Pak Setio. Jadi kita kan acuannya memang honor 25% itu termasuk BPJS ya Bapak Ibu ya, 25%. Jadi itu pengaturan secara perusahaan outsourcing, bukan didefinisikan UMR ditambah 25%, tidak. Jadi itu adalah ketentuan secara untuk RKKL-nya. Jadi untuk RKKL-nya seperti itu. Nah, nanti pada saat penyusunan HPS tetap acuannya adalah SBM atau UMR ditambah dengan BPJS tadi, yang sebenarnya BPJS tadi tidak diterima oleh si pekerja, tapi disetorkan kepada kantor BPJS Kesehatan maupun kantor BPJS Ketenagakerjaan. Itu sih Bapak Ibu pemahaman 25%. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya itu Pak Heru. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Berapa sih besarnya tunjangan yang diberikan untuk supervisor, atau berapakah persentasinya dari besaran gaji? Yang pertama. Yang kedua, untuk tenaga administrasi perkantoran yang tidak bisa diangkat sebagai P3K atau CPNS, sementara tenaga tersebut masih kami butuhkan, apakah juga bisa dipekerjakan dengan model outsourcing? Mengingat di SBM belum muncul dalam kelompok pekerjaan yang di-outsourcingkan. Terima kasih.
Itu dulu Pak, ada 2. Oh, satu Baik. lagi nih. Apakah Siap, pest siap. control ini masuk jasa outsourcing, pest control Pak? Oke, 3 itu dulu Pak. Nanti kami bantu juga. Baik, makasih Pak. Untuk yang pertama, supervisor ini memang kami belum pernah melihat lebih dari 500.000 sih Bapak Ibu, tidak pernah melebihi dari situ. Karena itu kan pekerjaan tambahan dia, sehingga yang wajar kami berikan contoh sebesar itu. Nah, jadi mohon diperhatikan aspek kewajarannya. Kemudian berikutnya adalah kami tidak bisa menjawab untuk yang P3K ini Bapak Ibu, karena kami membahas Pramu Bakti, Satpam maupun cleaning service, sehingga koridor kita adalah terkait dengan outsourcing maupun swakelola, tapi swakelola kan sejak nanti pada saat akhir sesuai dengan surat sekjen semua sudah outsourcing. Nah ini yang kami tidak bisa jawab karena di luar konteks yang kita bahas. Nah berikutnya adalah pest control ini setahu saya berbeda ini. Kalau nggak salah ini setahu saya terpisah ini ya. Perusahaannya terpisah nih Bapak Ibu. Karena ini kan bukan ini bicara perusahaan yang kualifikasinya adalah punya terkait dengan bahan-bahan kimia untuk pest control. Jadi berbeda dengan outsourcing ini. Itu sih. Ya, beda itu Pak. Betul Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Inspektur. Kelihatannya ini masih ada satu lagi. Ini intinya adalah kalau kegiatan outsourcing ini ada di dalam e-katalog Pak, baik perhitungan per bulannya, kemudian tunjangannya, fee, manajemennya. Bagaimana dengan ini? Apakah bisa kita langsung menunjuk ke e-katalog atau memang harus pengadaan dengan jenis lainnya? Gitu Pak Inspektur. Baik, makasih Bapak Ibu. Ya, memang sudah masuk ke e-katalog Bapak Ibu. Mungkin ada baiknya ini saya belum tahu persis berapa detailnya, apakah sudah termasuk tunjangan. Kalau seragam mungkin belum ya, kalau seragam karena itu terpisah Bapak Ibu. Tapi mungkin ada baiknya mungkin ditelusuri dulu di katalog berapa rinciannya Bapak Ibu. Ini yang mesti saya masih belum bisa menjawab Pak Tortama ini karena belum melihat di katalognya. Iya. Baik, tapi saya kira nanti itu bisa dibandingkan dengan apa yang kita buat tadi Pak mengenai HPS dan lain sebagainya. Nanti setelah itu nanti kita baru bisa lihat ke e-katalog mana yang lebih menguntungkan. Baik Pak, satu lagi pertanyaan ini ada yang bertanya apa maaf tadi benar. Untuk pembayaran biaya perjadian sopir ini Pak, kalau sopir itu kan suka ikut pimpinannya kalau keluar kota, kira-kira cara membayarnya pakai apa? Yang biasa kita tahu pembayarannya itu pakai golongan di bawah golongan 3 ya Pak ya, sehingga mereka dapat pembayaran itu untuk sopir. Kemudian panduan umum terkait analisis beban kerja di cleaning and service atau Satpam, jumlah kewajaran personalnya bagaimana? Nah, ini kelihatannya juga ada di buku panduan di Yankes mengenai kegiatan seberapa banyak Satpam atau OB atau CS yang dipekerjakan. Nah ini sekali lagi Pak, ini ada pertanyaan juga. Izin baru. Baik. Oh, ada. Siapa nih yang mau bertanya sebentar Pak? Ya izin Pak Heru dari SKO Pak Heru. Ya silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Inspektur. Jadi kami ingin menanyakan 3 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait tenaga outsourcing Satpam cleaning service ini, apakah dapat diberikan komponen gaji 13? Kemudian di kami karena kami domisili di DKI, maka itu ada peraturan gubernur Pak tentang jaminan sosial hubungan kerja. Kemudian ada juga uang kompensasi. Nah, apakah itu dapat diberikan? Kemudian bagaimana terkait dengan komponen biaya untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan persyaratan akreditasi, Pak. Kayak misalnya pelatihan baru bakaran dan PPI, itu kan harus dianggarkan apa ya pelatihannya ya kan untuk para tenaga outsource. Dan termasuk juga dengan terkait dengan pandemi kemarin adalah kita mewajibkan juga mereka biasanya untuk pemeriksaan atau screening misalnya untuk COVID. Itu yang pertama, Pak. Jadi komponen-komponen tambahan selain yang tadi dipaparkan. Kemudian yang kedua, untuk skala gaji pelaksana dan supervisor, mungkin kalau di Satpam malah ada 3 tingkat Pak. Ada Satpamnya, ada Danru, dan ada Chief kalau saya nggak salah tuh.
Jadi apakah dapat menggunakan skala gaji menggunakan just noticeable difference dari sistem remunerasi yang besar kurang lebih antara 15% Pak tingkatannya. Jadi kalau misalnya satpamnya 5 juta, maka apa namanya? Danru. If-nya ya itu 15%, kemudian tingkatan lagi di atas 15%, jadi 130% maksimal terkait dengan skala gajinya mereka. Karena kalau hanya menggunakan tunjangan, kami kira itu kurang signifikan dan tidak sesuai dengan prinsip bisnis di luaran ya Pak ya, gitu ya. Termasuk dengan skala gaji remunerasi di kami sendiri yang program DLU gitu Pak. Kemudian terakhir Pak, dapatkah juga diberikan makanan penambah daya tahan tubuh? Karena kami juga termasuk rumah sakit yang rentan infeksius Pak. Jadi terhadap pegawai yang PNS diberikan DTT karena satu lokasi kerja ya Pak, lokasi kerjanya sama, objek kerjanya juga sama. Apakah dapat diberikan penambah daya tahan tubuh serta bagaimana dengan mekanisme untuk pemberian mereka lembur, Pak. Ya, mohon izin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari rumah sakit mana ini? RSKO, silakan Pak. RSKO ya. Dari RSKO barusan. Silakan Pak Inspektur. Ya, baik. Saya jawab dulu terkait dengan yang tadi dasar hukumnya apa ya untuk yang driver bisa mengikuti pejabatnya direksi gitu ya. Pakai PMK 113 saja Bapak. Jadi Bapak Ibu kan kalau untuk mengundang narasumber pembicara yang bukan PNS kan juga bisa menggunakan PMK 113 ya. Ini pun juga sama, tinggal penyetaraannya saja, tidak boleh golongan 3 gitu ya. Karena itu bicara asas kepatutan. Nah, itu Bapak Ibu bisa dilihat di PMK 113. Jadi PMK 113 itu terbuka sekali, PMK 113 tahun 2011 kalau nggak salah Bapak Ibu. Itu terbuka Pak, sekali. Tahun 2012 Pak. Oh 12 ya, oke. Itu sangat terbuka bagi yang baik yang PNS maupun yang non PNS, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian terima kasih Pak Denny. Jaminan sosial hubungan kerja ini itu apakah dapat? Bahasanya ya apakah dapat ataukah wajib. Nah ini yang mesti kita lihat. Kalau memang wajib ya memang harus kita tambahkan di sana, mesti kita bayarkan. Tapi kalau kata dapat, nah ini yang mesti harus mungkin tergantung juga kemampuan anggaran Bapak Ibu ya kan tidak bisa juga dipaksakan kalau emang ada keterbatasan gitu kan. Jadi ya mesti kita lihat stratanya apakah itu wajib sesuai regulasi ataukah dapat. Nah, kemudian juga kalau dia misalnya wajib maka harus disampaikan, harus dianggarkan. Tapi kalau memang dapat dan apalagi Bapak Ibu punya keterbatasan anggaran, maka mungkin bisa disampaikan bahwa ini tidak bisa, atau mungkin seperti apa ya kita sampaikan kita ada keterbatasan anggaran, ataupun sebaliknya ya silahkan saja Bapak Ibu ya dilihat di regulasi di DKI. Kompensasi belum diatur Pak di sini karena itu kan kita tidak berkontrak dengan pegawainya, dengan pekerjanya. Yang berkontrak adalah pemberi kerja. Kita berkontrak dengan perusahaan outsourcing. Jadi yang membayar kompensasi, kalau membayar kompensasi itu kan kalau kita berkontrak dengan kalau swaklola itu yang meskipun juga tidak ada regulasinya gitu kan kalau untuk swaklola ya Pak ya, apalagi outsourcing kan bukan kita yang berkontrak dengan pekerjanya, yang berkontrak adalah PPK dengan perusahaan outsourcing, sehingga tidak dimungkinkan ada kompensasi Pak terkait dengan pemutusan hubungan kerja, karena itu kembalikan ke perusahaan outsourcingnya itu kan. Kalau misalnya diberhentikan karena kita komplain karena tidak tercapai indikator kinerjanya tidak tercapai sesuai dengan ini, kita kemudian sampaikan penggantian, maka kita tidak wajib memberikan kompensasi. Itu adalah perusahaannya. Jadi mereka bekerja berkontrak dengan perusahaan outsourcing gitu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk kompetensi, lebih baik Bapak Ibu, kalau untuk Satpam memang ada kualifikasi, ada kompetensi yang sertifikasi setahu saya ya Bapak Ibu ya, sertifikasi yang dididik oleh suatu perusahaan lah gitu ya, yang dia mungkin sudah mendapatkan sertifikasi dari kepolisian. Nah, sebaiknya ketika berkontrak dengan perusahaan outsourcing, khusus untuk Satpam, dipersyaratkan Satpam yang sudah mempunyai sertifikat.
sehingga Bapak Ibu bisa mempunyai posisi yang tidak perlu lagi mendidik mereka. Sebenarnya kan kalau outsourcing itu kan kita tidak ada kewajiban untuk mendidik, Pak. Tidak ada kewajiban untuk mendidik, tidak ada kewajiban untuk memberikan kompensasi karena dia bukan pegawai kita, tapi dia adalah pegawai perusahaan outsourcing. Jadi sebaiknya Bapak Ibu ditambahkan klausul bahwa untuk satpam harus mempunyai sertifikat apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk ya satpam saya setuju Pak, memang ada 3 tingkatan, memang ada beberapa ada 3 tingkatan ya. Ada komandan kayak komandan peleton atau apa gitu ya. Memang ada 3 tingkatan, tinggal Bapak Ibu tinggal disusun berapa aspek kewajarannya saja. Tentu yang di bawah yang tidak memegang komandan tentu harus lebih rendah. Itu sih mungkin dari saya. Untuk makanan penambah daya tahan tubuh memang tidak diatur secara jelas ya Pak ya di sini, sehingga saya masih belum bisa menjawab Pak. Itu pertanyaan Bapak gitu ya. Mohon maaf itu. Terima kasih Pak Denny. Saya kembalikan ke Pak Heru ya. Tentang lembur, izin Pak, yang tentang lembur Pak, yang lembur 1. Kemudian tadi kami maksud pengembangan kompetensi Pak adalah terkait dengan kewajiban rumah sakit Pak, dan terkait dengan akreditasi. Seperti misalnya setiap pegawai itu harus bisa tentang DHD, kemudian PPI, kemudian kebakaran dan sebagainya, itu kan harus dilatih ya Pak ya. Iya. Itu ya. izin Pak. Ya, nah itu kembali kepada kontraknya Pak. Sebenarnya kan soal pendidikan itu kan kewajiban perusahaan outsourcing, gitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak mau ada kewajiban-kewajiban untuk bisa pemadam kebakaran ya Pak ya, mungkin kalau itu tidak bisa memberatkan perusahaan outsourcing, mungkin ada baiknya dituangkan di kontrak, gitu ya Pak ya. Apakah ini di luar kontrak? Nah itu mesti diperjanjikan di dalam kontrak itu seperti apa Pak? Itu dia memang sudah waktunya, memang satpam itu memang sudah paham dia soal membantu bila terjadi pemadam kebakaran gitu. Misal contohnya ya Pak ya. Nah ini perlu dituangkan. Pada prinsipnya sih sebenarnya diklat itu perusahaan outsourcing Pak, pada prinsipnya ini ya. Tapi kalau memang itu dirasa tidak ada perusahaan yang bisa sehingga Bapak mesti menambahkan, ya bisa saja. Namun harus dituangkan di kontrak. Dan kemudian sebaiknya Pak, kalau pegawai-pegawai perusahaan outsourcing sudah kita didik, sebaiknya ada semacam semacam kayak kalau saya ikatan dinas. Jadi jangan sampai, bukan ikatan dinas seperti kita ya. Jadi jangan sampai sebelum waktunya akhir tahun sudah keluar gitu Pak ya. Jadi ada terikatan lah, karena bagaimanapun juga setelah kita didik mereka, kompetensi mereka nambah gitu Pak. Itu sih Pak dari kami. Nah itu mungkin dari kami. Makasih Pak. Ya. Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan. Ya. Dari Yota, dari M Jamil nih Pak. Dari M Jamil, silakan dari M Jamil. Yang PR tiap tahun kami di M Jamil nih Pak, yang ada regulasi untuk pemenang tender satpam nih Pak. Jadi apakah tenaga lama ini yang susah dipakai lagi? Kita sebab yang tenaga lama ini bukan tenaga yang kontrak M Jamil. M Jamil kontraknya adalah sama perusahaan. Ini komplain yang tiap tahun yang PR bagi kami nih Pak. Tiap tahun itu aja PR. Jadi apakah tenaga lama ini dipakai? Tenaga lama ini kan udah habis kontraknya dengan perusahaan lain. Ini yang